Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali dalam kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 5. Kali ini saya akan sampaikan menyangkut tentang hibah. Hibah ini adalah salah satu perintah di dalam agama kita, ya, terutama bagi orang yang memiliki harta, dan ini tentu dimaksudkan agar bisa dimanfaatkan oleh baik secara pribadi, kelompok atau lembaga atau organisasi. Kita mulai kuliah kita tentang hibah ini, yaitu menyangkut tentang pengertian dulu, ya. Jadi kata hibah ini berasal dari bahasa Arab, dari kata al-hab yang berarti pemberian, ya, yang dilakukan oleh seseorang saat dia masih hidup kepada orang lain tanpa imbalan atau pemberian, atau diberikan secara cuma-cuma, ya, baik berupa harta atau juga bukan harta. Kalau menurut ulama fikih, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'adi radhiyallahu anhu, beliau berkata, hibah itu adalah pemberian harta cuma-cuma dalam keadaan hidup dan sehat. Jadi pengertian hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain, yang dilakukan ketika orang itu masih hidup dan orang itu masih dalam keadaan sehat walafiatnya. Kemudian, ya, serah terima harta yang diberikan itu dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Jadi hibah itu tidak dikategorikan hibah ketika orangnya sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, ada dua kemungkinannya. Dari hartanya itu bisa diperoleh melalui wasiatnya. Yang kedua, bisa melalui warisan, hak sebagai pewaris. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana ketentuannya hibah itu. Nah, berdasarkan pengertian itu, maka pertama bahwa hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidup untuk memberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah atau al-wahib. Yang kedua, hibah harus dilakukan antara dua orang yang masih hidup, ya. Jadi sekali lagi, hibah hanya bisa dilakukan orang yang masih hidup. Lalu bagaimana rukun hibah itu? Pertama, hibah itu, ya, bisa dilakukan pertama kalau ada pemberi, ya, ada pemberi hibah. Nah, bagaimana persyaratan pemberi? Tentu yang pertama orang itu merdeka, ya, jadi dia bukan budak, dia adalah orang yang merdeka, ya, bebas, ya. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang berakal, ya, dia masih waras akalnya, ya, bukan orang gila, ya. Jadi dia bisa mempertimbangkan dengan akal sehat, ya, lalu dia memberikan hartanya sebagai hibah. Ketiga, ya, persyaratannya tentu orang yang memberikan hibah itu bisa sudah mencapai usia balik, ya. Sudah mencapai usia balik. Jadi anak-anak, ya, tidak bisa memberikan hibah. Ya, kalau misalnya mau memberi, dia harus wakilkan kepada orang yang lebih dewasa dari dia, terutama dari ahli yang terdekat. Kemudian yang memberikan itu adalah pemilik yang sah, ya, jadi dia yang memiliki barang itu, bukan milik orang lain, ya, bukan barangnya orang yang dia berikan, ya, bukan hartanya orang lain yang dia berikan, tetapi dia sendiri sebagai pemilik. Nah, kemudian
yang kedua ada penerima ya. Kalau penerima tentu tidak disyaratkan ya, tidak ada syarat tertentu bagi penerima. Jadi boleh siapa saja, kecuali ya tentu kalau dia masih anak-anak atau belum balik atau mungkin orang itu gila. Maka tentu kalau misalnya ada seorang anak yang diberi hibah, maka yang bertindak sebagai penerima itu diserahkan kepada pengasuhnya. Atau kalau misalnya ada orang gila yang mendapatkan hibah, maka diserahkan kepada ya ahlinya. Nanti setelah anak itu dewasa, barulah diberikan hibah itu, atau orang gila itu sembuh dari kegilaannya. Terus rukun hibah yang selanjutnya tentu ada barang ya, barang yang dihibahkan. Nah, syaratnya ini barangnya itu jelas ada ya. Tidak boleh kita menghibahkan sesuatu barang yang tidak jelas. Jadi tidak boleh harta dihibahkan kalau tidak nampak jelas ya, barang apa, jenis apa, dan berapa. Kemudian ya tentu ya barang itu diserah terimakan ya kepada orang lain. Lalu selanjutnya rukunnya ada sigat ya. Dalam hal ini sigat perkataan. Di sini ada dua, yaitu ijab dan kabul ya. Ijab dan kabul. Ijab itu adalah orang yang menyatakan memberi ya. Kemudian kabul itu adalah pernyataan orang yang menerima hibah tersebut. Saya kira Anda sekalian cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kuliah kita hari ini. Ingat, jangan lupa dicatat ya, kemudian diupload di Classroom. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathul qarib. Anallahu ayyakum billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.